Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Jamaah bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan yang mulia ini kembali untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Semoga usaha kita semuanya mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah sibukkan hambanya tersebut untuk mempelajari agama, untuk memahami agama. Dan juga semoga kita semuanya mendapatkan kebaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pada ayat berikutnya, kita sedikit murajaah, ya, atau mengulangi pelajaran yang sudah kita sampaikan, ya. Nanti saya bacakan ayatnya, kemudian Bapak Ibu semuanya membaca terjemahannya langsung, ya. Artinya terjemahan yang sempurna, gitu nggih, dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, nanti saya bacakan secara utuh, Bapak Ibu coba meresapi, ya. Ini seakan-akan ketika membaca dalam sholat atau ketika nanti menjadi makmum ketika sholat, ya. Jadi bisa meresapi apa yang sudah kita pahami tersebut. Taib, yang pertama dulu saya bacakan ayatnya, kemudian kita terjemahkan secara sempurna, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib, barakallahu fik. Sekarang saya baca secara sempurna, Bapak Ibu semuanya menghadirkan, ya, makna dari ayat-ayat yang saya baca tersebut, ya. Mencoba untuk apa? Mendalami atau memahami maknanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini aminnya juga akan terasa kalau kita itu apa? Tahu maknanya dengan tidak, ya. Taib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-6, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ayo kita maknai, ya, bersama-sama, jenengan tirukan semuanya. Ihdina, tunjukilah kepada kami, as-sirata, suatu jalan, ihdinas sirata, tunjukilah kepada kami suatu jalan, al-mustaqima, al-mustaqim, al-mustaqima, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqima, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqima, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Nanti dibagi dua aja biar mudah. Ihdina, tunjukilah kepada kami, as-siratal mustaqima, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqima, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, gitu kan. Ayo kita ulangi. Ihdina, tunjukilah kepada kami. Ihdina, tunjukilah kepada kami. As-siratal mustaqima, as-siratal mustaqima, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqima, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqima, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Taib, barakallahu fik. Kita pelajari ayat yang nomor 6 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada ayat-ayat sebelumnya isinya ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ikrar, ya, pernyataan seorang hamba terhadap Rabb-nya, ya. Kemudian setelahnya ini adalah permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ini ada beberapa faedah yang bisa kita pelajari di sini, ya. Yang pertama, ketika kita meminta kepada Allah, dianjurkan untuk memuji Allah terlebih dahulu, ya. Untuk memuji Allah terlebih dahulu. Ya Allah yang menguasai, ya Allah yang memiliki sifat, dan seterusnya, ya. Yaitu menyebutkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak langsung meminta, ya. Kemudian yang kedua, sebelum meminta kepada Allah, dianjurkan pula, ya, atau diajarkan di dalam surat Al-Fatihah ini agar kita itu ikrar kepada Allah, menyatakan kepada Allah apa butuhnya kita, ya, menyatakan zalimnya kita, menyatakan lemahnya kita, menyatakan dosa-dosa kita, ya, baru kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Jadi pembukaan doa yang istimewa yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah ini, yaitu sebelum berdoa kita memuji Allah, menyebut sifat-sifat sempurnanya Allah. Kemudian sebelum berdoa memohon permintaan kita, kita mengakui kezaliman kita, kelemahan kita, banyaknya dosa kita, ya, kekurangan-kekurangan kita. Baru kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini, ya, dipraktekkan oleh para nabi dan rasul, ya. Di tempat-tempat kondisi-kondisi genting, mereka tidak langsung meminta kepada Allah. Tapi apa? Dua hal ini, menyebut sebelumnya pujian pada Allah, atau menyebut sebelumnya pengakuan ikrar tadi, lemahnya dia, zalimnya dia, kekurangannya dia, banyaknya dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ya, pernah dengar kisahnya seorang nabi yang dimakan ikan? Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Nabi Yunus ini dakwahnya ditolak oleh siapa? Pengikutnya. Kemudian beliau berhijrah atau pindah, naik apa? Bukan perahu, apa ini, kapal besar, ya, kapal, ya. Karena kebanyakan penumpang, akhirnya diapakan? Diundi, ya. Nama yang keluar nanti dibuang ke laut. Diundi, nama penumpangnya disebutkan, diambil namanya siapa yang keluar? Nabi Yunus. Penumpang yang lain nggak terima. Loh, masa orang soleh ini dibuang, eman-eman gitu kan? Buang itu yang nggak ada manfaatnya, mungkin kayak gitu ya. Ternyata diulangi lagi, siapa yang keluar? Nabi Yunus lagi. Sampai 3 kali, akhirnya yang dibuang siapa? Nabi Yunus. Setelah dibuang, apa yang terjadi? Nabi Yunus dimakan ikan besar. Di situ disebutkan ada di 3 kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kedalaman laut, kegelapan malam, dan kegelapan di perut ikan. Kalau secara rasio pikiran manusia, apa yang terjadi? Ya sudah, nggak ada harapan hidup. Disitulah Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Doanya gimana? La ilaha illa anta. Ini tadi pernyataan pertama. Memuji Allah, ya, mengagungkan Allah. Kemudian apa? La ilaha illa anta subhanaka. Memuji Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku itu termasuk orang yang zalim. Dua ini disebutkan, Bapak, ya, sebelum dia itu memohon pada Allah. Di kondisi yang sangat sulit tersebut, ketika ini menjadi pembuka suatu doa, apa yang terjadi? Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Akhirnya ikan itu memuntahkan Nabi Yunus, ya, ke dataran, dan di situ ternyata banyak apa? Tumbuhan yang bisa dimakan. Ada yang menyebutkan seperti waluh dan seterusnya itu, ya. Nah, ini praktek yang nyata, ya. Mungkin di kehidupan ini semuanya pasti punya ujian. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, dan seterusnya. Semuanya diuji Allah dengan bentuk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara kita berdoa lepas dari ujian tersebut, atau dikuatkan, atau diberikan solusi? Ini caranya. Pertama, kita menyanjung Allah, memuji Allah, ya. Kemudian setelahnya kita mengakui kelemahan diri kita, zalimnya diri kita, kekurangan diri kita, dosa diri kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah itu baru memohon kepada Allah. Gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gitu, dengan izin Allah nanti akan kabulkan doanya. Ya. Ini susunan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, ya. Kenapa memohon berdoa itu diakhirkan, ya. Ini adalah adab ketika seorang itu berdoa kepada Allah. Terus kemudian catatan yang kedua, sebelum kita baca ya keterangan ini, ihdinas siratal mustaqim, ini seakan-akan perintah. Betul nggih? Memerintahkan Allah itu untuk mengabulkan, memerintahkan Allah untuk melaksanakan. Tapi dalam bahasa Arab, ini ada di ilmu sastra Arab, ya. Perintah itu atau kalimat perintah ini ada 3 ya. Kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah, menyuruh itu. Dari atas ke bawah, seperti Allah memerintahkan hamba-hambanya, ini perintah. Ya. Terus yang kedua, tingkatan yang kedua sesama, ya. Misalkan antara kawan yang satu dengan kawan yang lain, ambilkan bola itu, nyalakan kipas angin, ini bukan perintah, tapi apa? Ini ada istilahnya ya. Ini sederajat. Ada yang dari bawah ke lebih tinggi. Ini yang namanya meminta atau memohon. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ini kita bukan memerintahkan Allah, tapi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Saya sudah ada. Oh gitu, kenapa? Berarti apa? Kita sedang berdoa kepada Allah. Jadi kalau ada orang, kamu kok gak mau berdoa? Loh, doa kok merintah Allah? Kita itu siapa kok merintah Allah? Maka ini keliru. Kita bukan lagi merintah Allah, tapi karena lemahnya kita meminta atau berdoa dalam bahasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena saya pernah baca buku, ya. Artinya kok merintah Allah gitu. Maksudnya berdoa ini. Ini bukan merintah Allah. Tapi yang benar, kita itu karena lemahnya ini meminta atau berdoa kepada Allah. Taib, barakallahu fik, halaman 7 dibuka ayat 6. Bisa dibaca salah satu dari peserta. Pak Ahmad lagi, monggo. Pelan-pelan, Pak. Ayat 6. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni tunjukilah kami dan berilah taufik kepada kami untuk meniti jalan yang lurus, yaitu jalan yang jelas yang menghantarkan kepada keridhaan Allah dan surga-Nya, yaitu dengan cara mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Tunjukilah kami kepada sirat dan tunjukilah kami di dalam sirat. Hidayah, petunjuk kepada sirat adalah melazimi di dalam dinul Islam dan meninggalkan agama-agama selain Islam. Sedang hidayah di dalam sirat mencakup hidayah untuk mengamalkan seluruh cabang agama, baik secara ilmu maupun amal. Ini merupakan doa yang paling kompleks dan paling bermanfaat bagi para hamba. Maka wajib bagi setiap orang untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini pada setiap rakaat sholat yang dikerjakan, karena begitu butuhnya ia akan doa ini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Barakallahu fik. Sekarang kita pelajari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ihdina, tunjukilah, atau kita sebut sebagai hidayah. Hidayah itu ada 2 jenis. Ya. Dulu pernah kita singgung, kita ulangi lagi sedikit ya. Hidayah itu ada 2 jenis. Yang pertama dinamakan hidayatul irsyad. Irsyad atau bayan atau dilalah ya.
yang terkenal dengan hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad, ya, ini hidayah kita itu diberikan ilmu yang lurus, yang benar. Ya, ini penting sekali. Ya, seperti orang kafir diberikan ilmu mengetahui agama yang benar adalah Islam. Ya. Mengetahui bahwasanya firman Allah itu pasti benar. Ini dinamakan hidayatul irsyad, ya. Seorang diberikan ilmu oleh Allah hidayah tata cara sholat yang benar, akidah yang benar, ya, dan seterusnya. Ini namanya hidayatul irsyad. Yang kedua, hidayatul taufik. Ya, hidayatul taufik ini hidayah untuk mengamalkan ilmu dengan benar tadi. Ya. Karena banyak orang yang paham ada puasa sunnah Senin Kamis, ada sholat sunnah rawatib. Kalau orang paham dan tahu itu sunnah, ini mendapatkan hidayah apa? Jenis pertama tadi, irsyad. Tapi kalau dia melakukan puasa Senin Kamis, dia melakukan sholat sunnah rawatib sebelum atau setelah sholat wajib itu, berarti dia itu mendapatkan hidayah taufik. Dan kita membutuhkan semuanya. Kita membutuhkan ilmu yang benar, berarti hidayatul irsyad. Juga kita itu bisa beramal sesuai dengan ilmu tersebut, berarti hidayatul taufik, ya. Jadi hidayah itu ada dua. Ihdinas siratal mustaqim, ini terkandung tadi disebutkan ada hidayah agar kita itu ditunjukkan ke dalam ke jalan yang benar, dan agar kita itu diteguhkan di atas jalan yang benar tersebut. Ya, nanti kita baca, ya. Di sini dikatakan ihdina aidullana wa arsyidna. Tunjukilah kepada kami, bimbinglah kami, wa wafiqna, dan berikanlah taufik kepada kami ilas siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi kita itu ihdina siratal mustaqim, seakan-akan kita itu langsung mengucapkan kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang lurus dan berikanlah aku kemudahan mengamalkan ilmu tersebut. Masya Allah, ini luar biasa ya doa ini, ya. Jadi kita memohon ilmu yang benar, kemudian memohon untuk bisa mampu mengamalkan ilmu yang benar tersebut. Paman Nabi ada yang mengakui tentang kebenaran Islam. Siapa itu? Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini penentang, ya. Siapa? Abu Thalib, yang mengasuh Nabi SAW, yang melindungi dakwahnya Nabi SAW, yang membantu dakwahnya Nabi SAW. Tahu kalau Islam itu benar, tapi tidak mendapatkan hidayah taufik sehingga mampu mengucapkan kalimat syahadat dan masuk ke dalam agama Islam. Maka hidayah taufik ini sangat penting, ya. Ngapunten, sering ya kita dengar, wah orangnya pintar dan seterusnya sampai profesor, tapi apa? Kadang-kadang nyeleneh, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Dia tidak mendapatkan hidayah taufik ini. Gitu ya. Nah, doa ihdinas siratal mustaqim mencakup keduanya. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang benar dan berikanlah kemampuan kami untuk berjalan di atas jalan yang benar tersebut. Ya. Wa huwa tariqul wadih al-musil ila Allah wa ila jannatihi. Jadi kalau siratal mustaqim, jalan yang lurus itu, kalau mbah-mbah pengajian lama dulu, apa ini maksudnya? Kita itu bisa menyeberang apa? Rambut yang dibelah 7 itu, ya. Nanti ada pelajaran itu tentang sirat, ya. Sirat yaitu seorang hamba nanti
lewat ya sirat tersebut yang memang sangat kecil sekali dan dia itu sangat tajam, gitu kan. Terus kemudian di tengah perjalanan itu ada semacam bandul gitu ya. Bandulnya bukan bandul bulat aja, tapi ada semacam jangkarnya itu. Nah, dan orang yang lewat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, kalau dalam hadisnya ada yang seperti kilat sret, ada yang seperti cahaya ses, ada juga yang seperti orang naik kuda, ada yang orang berlari, ada orang berjalan, ada yang merangkak, ada yang baru menapaki langsung jatuh. Di bawahnya apa itu? Neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik, ya. Cepatnya orang berjalan tersebut disebutkan oleh Syekhul Islam berdasarkan cepatnya seorang hamba ketika merespon suatu kebenaran. Ya. Ada azan dia itu cepat untuk menunaikan, berarti apa yang terjadi? Itulah tanda-tanda dia nanti juga cepat berjalan di atas sirat tersebut. Ini kan? Dan seterusnya. Ya, maka ini kita harus bersegera di atas kebaikan. Ya. Kembali ke sini, jadi jalan yang lurus adalah jalan yang bisa mengantarkan keridhaan kecintaan Allah, jalan yang bisa mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Ya, itu jalan yang lurus. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah dan menghayatinya, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, berikanlah ilmu yang benar, berikanlah taufik kepada kami untuk melakukan kebenaran tersebut. Ya, berarti apa? Satu jalan tersebut bisa mendatangkan keridhaan kecintaan Allah dan bisa mengantarkan pelakunya ke surga. Ya. Wa huwa ma'rifatul haq wal amalu bihi. Ya, prakteknya apa? Seseorang mengetahui kebenaran dan dia melakukan kebenaran tersebut. Fahdina ila sirat wahdina fis sirat, ini yang kita sebutkan tadi ya. Ihdina ada kalimatnya itu ila, ada kalimatnya itu fi, ya. Ini dengan kalimat yang berbeda. Ihdina kalau pakai kalimat ila ke, berarti apa? Tunjukilah kami ke ilmu yang benar, ya, ke jalan yang benar. Kalau fi dikatakan di sini ya, tunjukilah kami di dalam jalan yang benar tersebut, ya. Berarti kalau ila lewat mas. Kalau ila berarti dia itu memohon kepada Allah, di sini sebutkan ya, fal hidayatu ila sirat luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Ya Allah, tetapkanlah kami berada di atas keislaman. Ya, jangan palingkan kami dari Islam ini. Jauhkanlah kami dari agama-agama selain Islam. Itu kalau ila. Artinya agar kita itu ditetapkan sebagai seorang muslim. Dan ini ada keuntungan ya. Jadi seorang muslim amalnya sedikit apapun, ya, dia itu wajib masuk ke dalam surga. Ya. Makanya ketika Abu Thalib sebelum meninggal diminta oleh Nabi untuk mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat ini. Biar masuk Islam, nanti dengan kalimat ini Abu Thalib bisa masuk ke dalam surga. Ya. Jadi ini yang pertama, kalau ila berarti kita itu ditetapkan dalam kondisi muslim. Kemudian kalau fi dikatakan wal hidayatu fis sirat tashmal, yang mencakup al hidayah li jami'i tafasil ad-diniyah ilman wa amalan. Nah, kalau fi sirat di dalam jalan yang lurus berarti sampai detail-detailnya kita itu diberikan amalan yang benar, diberikan ilmu yang lurus. Maka luar biasa ternyata ya makna dari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku, ini kalau diperluas ya, berikanlah aku ilmu dan bisa mengamalkannya. Ya Allah, tetapkanlah aku atau kami berada di Islam dan mengamalkan Islam secara rinci dengan benar. Ya. Ini maksud dari doa ihdinas siratal mustaqim, ya. Fahada doa dikatakan oleh beliau, maka doa ini min ajma'il adiyah,
Ini doa yang sangat ringkas tapi mengumpulkan seluruh doa-doa yang ada. Ya. Doa yang ringkas mengumpulkan seluruh doa-doa yang ada. Ya. Wa anfa'uha lil abdi. Dan doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Ya. Dia sehat tapi gak dapat hidayah, rugi. Dia diberikan kelonggaran waktu, kelonggaran rezeki, ya, keluasan yang lainnya, tapi ya dia tidak mendapatkan hidayah, rugi juga. Ya, makanya dikatakan di sini ini adalah doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Walihada, oleh sebab inilah wajib 'alal insan, wajib bagi setiap manusia yaitu kaum muslimin, an yad'uwallaha bihi fi kulli raq'atin min sholatihi. Ya, seorang ketika sholat diwajibkan untuk membaca doa ini di setiap rakaat yang dia lakukan. Ya. Ini jadi rukun sholat. Sholat kalau gak ada ini batal. Ya. Dan seorang ketika masuk Islam pertama kali yang dibaca, dihafalkan surat ini. Ya. Yang dia dihafalkan surat ini. Misalkan dia masuk Islam, hafalkan segera nanti untuk sholat. Sisanya doa sujud ini bisa tasbih subhanallah Allahu akbar, bisa kayak gitu. Tapi untuk Al-Fatihahnya ini tidak tergantikan. Gitu ya. Di sini adalah disebutkan tadi doa yang sangat mencakup seluruh dari doa-doa yang ada, doa yang paling bermanfaat bagi siapa? Orang yang berdoa tersebut, ya. Sehingga Allah wajibkan li daruratihi ila dzalika, karena pentingnya ya doa ini atau butuhnya seorang hamba terhadap doa tersebut, ya. Taib jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, itu pada ayat yang nomor berapa? 6, ya. Sekarang kita tambah sedikit, ya. Nanti kalau enggak selesai kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi hafalannya nanti, tenang aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saya jelaskan secara umum, ya. Nanti detailnya tafsir pada pertemuan selanjutnya insyaallah, ya. Tadi disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Masih ingat siratal mustaqim, jalan yang lurus, maksudnya itu apa? Jalan yang bisa mengantarkan ke cintaan Allah, keridhaan Allah, dan bisa mengantarkan ke surga, gitu kan? Disebutkan di sini, siapakah mereka orang-orang yang telah mendapatkan apa? Jalan yang lurus tersebut, atau yang telah menempuh jalan yang lurus tersebut. Ini disebutkan pada ayat berikutnya. Siratal ladzina, jalannya orang-orang yang an'amta 'alaihim, telah engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, 'alaihim, atas mereka, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang telah tersesat. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengelompokkan pada ayat yang ketujuh ini ada 3 golongan manusia, ya. Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat. Yang kedua, orang yang mendapatkan laknat. Yang ketiga, orang yang tersesat. Ini 3 golongan yang Allah sebutkan pada ayat yang nomor 7 ini, ya. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan di dalam, ya, ayat yang lainnya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin, ya. Ini perinciannya, kalau orang lain disebut itu. Tapi karakter mereka siapa itu? Orang yang mengikuti
wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, orang yang mendapatkan nikmat, siapa itu? Orang yang mengikuti wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti menjalankan perintah dan menunaikan larangan. Ya, dialah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Kemudian al-maghdub tadi orangnya yang apa? Terlaknat. Siapakah mereka? Orangnya itu orang Yahudi. Karakternya gimana orang yang terlaknat itu? Yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan atau menyelisihi ilmunya ketika beramal. Ini hati-hati ya. Jadi kita harus waspada jangan sampai terlaknat, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau kaitannya ilmu dengan amal, orang yang mendapatkan nikmat orang yang berilmu dan beramal sesuai dengan ilmunya. Kalau orang yang terlaknat berarti orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya atau ketika beramal menyelisihi ilmunya. Ini terlaknat. Orang mengetahui bahwa saya memberikan rezeki hanya Allah, kok kemudian dia minta kepada selain Allah? Golongan mana ini? Pertama atau kedua? Kedua. Dia beramal menyelisihi ilmu yang sudah dia miliki. Ini ya. Kemudian golongan yang ketiga, ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Kalau tersesat ini gak berilmu tapi rajin beramal. Ya. Nah, ini parah juga ini ya. Orang yang berilmu ya dan mengamalkannya golongan pertama. Orang yang berilmu tidak atau beramal tapi menyelisih ilmunya golongan yang kedua. Golongan yang ketiga gak mau mempelajari wahyu, gak mau belajar, kemudian rajin beramal berdasarkan persangkaannya, berdasarkan perkiraannya. Nah, ini bahaya. Ini 3 sifat tersebut ya. Jadi kalau kita ingin menjadi golongan pertama, kita mau belajar sholat, caranya gimana sih sholat itu, kemudian diamalkan sesuai dengan ilmunya. Dan kita berlindung dari 2 jenis golongan setelahnya. Rajin menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan atau menyelisih ilmunya. Tahu kalau ghibah itu dosa, tapi punya majelis ghibah, punya grup WA ghibah. Enggak Pak Ustadz, ini namanya diskusi, tapi isinya ghibah misalkan, ini ya sama saja, naudzubillah min dzalik, ini masuk ke dalam kelompok yang kedua. Ini kan? Atau ilmu itu gak usah, nanti kita dikaruniai Allah akal, gitu kan? Dikaruniai Allah akal, nanti pokoknya kita beramal yang penting ikhlas. Ini kelompok yang berapa? 3, gitu kan? Dia mau beramal tapi tidak punya ilmunya. Taib jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, yaitu golongan yang pertama tadi. Siapakah mereka? Orang yang rajin menuntut ilmu dan mengamalkan sesuai dengan ilmu tersebut, ya. Bukan kelompok yang kedua atau yang ketiga, ya. Kelompok yang rajin menuntut ilmu, belajar dan seterusnya tapi beramal menyelisihi ilmunya. Atau kelompok yang ketiga, dia malas belajar, dia tinggalkan belajar, kemudian dia beramal tanpa ilmu. Ini juga kelompok yang kita wajib menjauhinya, ya. Jadi gimana ini prakteknya? Kita harus memahami ilmu dengan benar sebelum kita beramal. Taib barakallahu fik, ya, ini yang bisa kita pelajari dan bisa kita bacakan pada pertemuan kali ini keterangannya pada ayat yang nomor 6. Adapun detail dari keterangan ayat yang nomor 7 dan penutup dari surat Al-Fatihah ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri,
ya kita murojaah kembali ihdinas siratal mustaqim apa terjemahannya. Antum ikuti dulu sebelum nanti perwakilan ya. Ihdina, tunjukilah kepada kami, as-siratal mustaqima, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Taib, barakallahu fik ya. Sebelum tanya jawab, setoran dulu aja ya, nanti biar nggak terlewatkan. Tanya jawabnya terakhir. Ini ayat yang nomor 6 dulu. Silahkan perwakilan dari Bapak 2, terus kemudian Ibu-ibu 2. Setelah itu yang sempurna, mulai dari apa? Bismillah sampai ihdinas siratal mustaqim. Tapi coba tadi seperti di awal ya, karena kita terputus-putusnya sudah, nanti langsung diterjemahkan secara utuh ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian ya. Yang pertama disetorkan dulu ayat yang nomor 6 secara terputus. Perwakilan Bapak 2, Ibu-ibu 2, setelah itu sempurna ya. Dari berapa? Ayat yang nomor 1 sampai nomor 6. Monggo silahkan. Wah, ibu-ibu dulu yang pegang mic ya, ibu-ibu dulu 2. Ayat nomor 6. Ihdina, tunjukilah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Tayyib, barakallahu fik. Tambah, kalau ibu-ibu banyak 3 ya. Tambah 2 lagi. Apa? Ihdina apa? Taib. Taib, barakallahu fik. Tambah 1 lagi. Ayat 6 dulu. Ihdina, tunjukkanlah pada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Baik, barakallahu fik ya. Itu ayat yang nomor 6 sudah selesai. Sekarang saya minta perwakilan 3 lagi yang sempurna dari ayat pertama sampai ayat 6. Nanti terjemahnya apa? Sempurna juga. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demikian dan seterusnya. Monggo. Yang sempurna ini dapat hadiah 3 orang. Hadiahnya ada di situ. Yang bisa sempurna ini dapat hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sempurna langsung. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, tunjukilah. Langsung sempurna aja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Masya Allah, barakallahu fik. Monggo hadiahnya diambil sendiri. Satu saja ya. Ya, dua lagi, monggo. Yang kedua, yang sempurna seperti contoh di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Kok dilewati? Oh iya, maaf. Ya maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Masya Allah, barakallahu fik. Monggo ngambil satu hadiah. Tambah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gak ada Allahnya. yang maha pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tayyib, barakallahu fik. Monggo diambil hadiahnya. Ini Bapak langsung dikasihkan semua hadiahnya. Ini khusus Bapak ya. Jadi tapi nanti ngomong semua habis ini. Dikasihkan, Mas. Yang hadir semuanya Bapak dikasihkan. Sekarang perwakilan Bapak pakai mic ini aja biar gak lempar-lemparan. Langsung sempurna saja ya. Langsung sempurna dari basmalah sampai ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Iya kan. Hanya kepada Engkau kami mohon. Kami beribadah. Kami dan hanya kepada Engkau. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Monggo satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maliki Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Malik. Iya kan Abu? Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Baik. Sudah cukup. Selanjutnya Bapak Ibu ya, sebelum kita murojaah dari awal lagi, mungkin ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka kami persilahkan. Yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Barakallahu fiik. Monggo kalau ada yang tanyakan. Maaf Ustaz, saya bertanya untuk ayat 7. Iya. Itu anak-anak sering tidak mencapai nafasnya. Itu dipenggali mana? Ini sebenarnya kalau ilmu qiraat itu ya, ini nggak bisa dipenggal di mana-mana. Yang saya tahu sampai ilmunya itu memang ini total sampai terakhir ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi karena faktor nafas dan seterusnya seperti Syekh dan seterusnya itu ya, biasanya bacanya itu dari apa? Misalkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dipenggalnya itu dari apa? An'amta 'alaihim situ. Salah enggak? Ya sebenarnya kurang tepat karena ini harus dirangkai gitu kan secara ilmu qiraat gitu ya. Tapi wallahu taala alam ya. Tapi secara makna kalau di situ terus kemudian langsung dilanjut, ini tidak mengubah makna ya. Berbeda seperti ayat yang jelas kita misalkan ya, fawailul lil musallin, kalau dia itu berhenti maka ini keliru, salah. Kenapa? Karena maknanya belum sempurna. Celakalah orang-orang yang sholat. Bener gak kayak gitu? Enggak ya. Karena di ayat ini Allah ketika menyebutkan celakanya orang yang sholat, bukan orang yang sholat seperti biasa, tapi sholat memiliki sifat setelahnya ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya ya, mengakhirkan waktu sholatnya, artinya keluar dari batasan waktunya. Ini disebutkan oleh para ahli tafsir demikian dan seterusnya. Jadi penggalan-penggalan sini ya dimaklumi bagi orang yang memang tidak mampu, namun secara makna ini adalah tepat. Gitu nggih, wallahu taala a'lam. Antum pernah dengar saya sudah kayak gitu ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin dan seterusnya. Gitu nggih, Bu. Barakallahu fiik. Yang lain monggo terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan. Saya tanya kan? Nggih. Terkait ayat 6 tadi mengenai orang yang terlaknat, tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan atau menyelisih itu dari dirinya sendiri karena nafsu atau kemungkinannya, atau memang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sebentar ini masih ada yang tanya. Ya itu. Atau dari Allah memang orang itu dibikin seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan di ayat yang ke-7 tadi ada 3 golongan ya. Golongan yang berada di jalan yang lurus, yaitu orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan sesuai dengan ilmu yang benar. Kedua, golongan orang yang terlaknat, yaitu orang yang dia itu memiliki ilmu tapi beramal menyelisih ilmu yang benar ya. Pertanyaannya, apakah itu karena nafsu atau memang Allah jadikan mereka seperti itu ya?
Ini pembahasannya sebenarnya di masalah takdir ya, kalau sudah keinginan Allah dan seterusnya ya. Yang jelas manusia itu diberikan dua hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-iradah, yang kedua adalah al-qudrah. Al-iradah itu keinginan. Manusia itu diberikan keinginan. Yang kedua qudrah, manusia itu diberikan kekuatan. Maka perintah, larangan, balasan yang nikmat atau balasan azab dan seterusnya, semuanya itu kembalinya kepada dua hal ini. Dihukum iradahnya, dihukum kudrahnya, dihukum atau dibalas kebaikan iradahnya atau dibalas kebaikan kudrahnya. Gitu ya. Ini terlepas dari yang ditanyakan tadi. Saya sebutkan sebagai dasar saja. Jadi seperti ayat-ayat tentang azab, seperti ayat-ayat tentang nikmat, kembalinya kepada dua hal ini. Ini kan? Kembalinya kepada dua hal ini. Yang dipertanggungjawabkan seorang hamba di hadapan Allah dua hal ini. Ya. Niatnya yang buruk atau dia itu meninggalkan karena punya kudrah tapi dia itu meninggalkan. Dia punya kudrah tapi menyelisihi. Gitu kan? Ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi disebutkan ini laknat Allah itu turun, laknat Allah itu diberikan pada seorang karena dia itu telah menyelisihi dua hal ini. Dia memiliki ilmu tapi menyelisih amalnya, boleh jadi karena niatnya ini merusak. Ya. Akhirnya dia itu terlaknat. Ya. Seperti disebutkan orang-orang orientalis. Mereka itu mendalami agama Islam, mereka menghafalkan hadis, bahkan kitab Mu'jam hadis itu ya. Fahros apa itu? Pokoknya isinya itu hadis-hadis semuanya ada di mana dan seterusnya, itu yang bikin itu orang kafir, orang orientalis. Nah, jadi yang seperti tadi boleh jadi itu karena dia itu niatnya sendiri yang buruk, atau yang kedua, ya, dia itu punya kemampuan tapi memang sengaja menyelisih ilmunya tersebut. Gitu kan? Jadi ada dua itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memang kuasa untuk mentakdirkan dia itu seperti itu karena iradahnya dia dan juga kudrahnya ini diselewengkan. Gitu ya. Jadi iradahnya boleh jadi karena nafsu, boleh jadi karena godaan, boleh jadi karena dia pengen senang-senang dan seterusnya. Akhirnya menyelisih ilmu yang ada, ilmu yang benar. Adapun orang-orang Yahudi ya, mereka itu menyelisih ilmu karena iri dan hasad. Ini kan juga masalah hati, iradah tersebut ya. Disebutkan di banyak surat Al-Baqarah itu kerusakan mereka itu di hati. Yaitu apa? Karena iri dan hasad. Kenapa ini diberikan kepada orang Arab kenabian ini, bukan siapa Bani Israel lagi. Ini. Wallahu taala alam. Moga ibu tadi yang bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya ingin bertanya tentang hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Ini pengalaman saya pribadi, secara pribadi ya Ustaz ya. Kita itu, saya pribadi ya, saya nggak tahu ibu-ibu. Saya itu merasa bahwa rajin mengikuti kajian, di mana-mana ikut kajian, di mana-mana ikut kajian gitu Ustaz ya. Tapi saya merasa bahwa kayaknya ya cuma ketika ada di majelis tersebut kayak semangat untuk pengen mengamalkan gitu. Tapi nanti beberapa waktu atau di tengah jalan aja kita udah hilang, udah lupa tentang ilmu yang kita dapat tadi. Jadi kayak seperti ada perasaan bahwa kadang-kadang ngaji kok ya cuma gini-gini aja sih, kok nggak ada perbaikan dalam hidup saya gitu. Saya merasakan seperti itu Ustaz ya. Yang saya ingin tanyakan, kemudian saya berpikir bahwa gak apa-apa cuma seperti ini sebenarnya dapat pahala dari istiqomahnya mengikuti kajian demikian. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana mungkin trik atau tips untuk kita dapatkan hidayatul irsyad dan kemudian bisa mendapatkan hidayatul taufik untuk bisa melaksanakan ilmu-ilmu yang kita dapat tadi, untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya ingin tanyakan tentang ayat ihdinas siratal mustaqim. Ini ada saya pernah mendengar dari beberapa ustadz bahwa ketika kita mendengar ayat tersebut kemudian kita diperbolehkan di dalam hati untuk mengaminkan, ya atau bukan menyebutkan keinginan kita. Jadi misalnya di dalam hati aku ingin naik haji atau aku ingin umroh, semoga ini terkabulkan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah itu ada dalil atau yang menjelaskan secara spesifik seperti itu, atau itu hanya pendapat secara umum dari ustaz-ustaz tersebut. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hadiahnya masih ada nggak? Ini dikasih hadiah ini, ibu ini. Nggih, monggo dikasih. Tapi pertanyaan sangat bagus sekali, ya. Dan kita sebenarnya yang nomor satu, kita memang belajar untuk itu semua, ya. Belajar untuk mengamalkan ilmu kita, ya. Apa yang dirasakan oleh ibu tadi yang bertanya, ini juga dirasakan oleh sebagian para sahabat. Sampai mereka itu berkeluh kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ketika kami itu berada di tengah-tengah Anda, itu seakan-akan udah ya pengen gini dan seterusnya. Tapi ketika pulang kami itu nggak sadarkan diri harus ini dan seterusnya, gitu kan? Bagaimana kami itu keluhnya saya itu termasuk orang munafik dan seterusnya kan, seperti itu." Maka memang kondisi yang seperti itu wajar, ya, dan kita semuanya berusaha seperti itu. Ada tip-tip atau langkah-langkah yang bisa kita tempuh, ya, agar kita itu bisa senantiasa istiqomah ilmunya, istiqomah amalnya. Yang pertama yaitu doa, ya. Doa agar kita itu diberikan hidayah taufik ini, ya. Seperti doa yang disebutkan oleh Rasulullah, Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar itu betul-betul benar, dan ya berikanlah taufik kami untuk mengikuti, mengamalkan kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukilah kalau yang batil itu benar batil, dan berikanlah taufik kami untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Berarti yang pertama apa? Kita itu berdoa, ya. Berdoa agar apa? Diberikan hidayah taufik. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua kita itu bergaul dengan orang-orang solih, ya. Seperti kasus sahabat tadi. Kapan dia itu bisa menguat keimanannya? Ketika berdekatan dengan orang yang paling solih, yaitu Rasulullah SAW. Ini kan? Maka kita pilih lingkungan-lingkungan teman-teman yang bisa mensupport, mendukung, mengingatkan kita untuk senantiasa beramal soleh. Berarti pilih lingkungan yang kedua. Sampai orang Arab itu mengatakan as-sahibus sahib. Jadi teman itu bisa menggeret. Kalau temannya baik, dia menggeret kebaikan, temannya buruk menggeret keburukan. Setelah doa memilih lingkungan atau teman yang baik, kemudian yang ketiga, ini secara nyata kita itu harus berhijrah, memperbaiki diri. Kita harus action, ya bahasanya. Seperti kisahnya orang yang membunuh 100 orang, gitu kan? Satu orang membunuh 100 orang. 100 orang itu banyak loh, ya. Satu aja sidangnya Sambo kayak gitu, ya. Bagaimana dengan 100 gitu kan? Banyak pokoknya. Apa yang menjadikan dia itu dirahmati oleh Allah? Action, Bu. Kamu pergilah ke kampung sana, di sana tempatnya orang-orang soleh, perbaikilah dirimu. Belum sampai di kampung sana dia itu meninggal dunia. Sampai malaikat itu bingung nyatet, ini bagianku rahmat karena dia sudah taubat. Oh ini bukan, karena dia apa? Belum pernah melakukan kebaikan. Akhirnya diukur, ya, bumi itu lebih dekat mana, maka Allah mendekatkan dia yang meninggal tadi yang membunuh 100 orang dekat pada tempat yang solih. Artinya action. Kalau pengen misalkan ya kita baik sholat 5 waktunya ditulis komitmen, hari ini atau mulai hari ini saya sholat 5 waktunya tertib,
mulai hari ini saya sholat rawatib, bulan depan saya puasa Senin Kemis, itu ada action nyatanya. Ya, berdoa, kemudian pilih lingkungan atau teman yang baik, kemudian action tadi berhijrah, kemudian yang terakhir ya, dan ini sebenarnya dari awal juga sampai akhir kita senantiasa tawakal ya, karena tawakal inilah yang akan menyempurnakan semua kebaikan-kebaikan yang ada. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang mau bertawakal kepada Allah, maka dia itu sudah cukup. Gambarannya tadi sudah ya, udah berusaha dan seterusnya, tawakal saja. Pokoknya saya itu bersandar kepada Allah, nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh menempuh jalan kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan hidayah. Gitu kan? Jadi itu beberapa tips yang bisa dipraktekkan. Yang pertama apa tadi? Berdoa. Kemudian yang kedua, kita memilih lingkungan dan teman yang baik, grup-grup WA yang terbaik ya. Yang enggak baik ditinggalkan. Terus kemudian yang ke berapa? 3, kita apa tadi? Hijrah, action yang nyata. Kemudian jangan lupakan kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Itu beberapa tips yang bisa dipraktekkan. Kemudian yang kedua, ketika dibacakan ihdinas siratal mustaqim, atau kita mendengar atau kita membaca, kita berdoa untuk pengen hajat kita. Ini kalau secara syar'i saya belum pernah mendapatkan dalilnya ya. Gitu kan? Belum pernah mendapatkan dalilnya. Dan bagaimana kalau diamalkan? Kalau diamalkan dan diyakini ini adalah suatu kebaikan, maka ini juga tidak benar. Lantas bagaimana kalau kita pengen haji? Ya sudah, setelah baca ini misalkan kita berdoa ya, di waktu-waktu dan tempat-tempat yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih. Itu berapa tips dan juga jawaban yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiik. Yang Bapak satu pertanyaan lagi, atau ibu-ibu satu pertanyaan lagi, monggo. Ini yang Bapak bertanya dulu. Berkenaan dengan pernah saya mengajak ke saudara saya itu kan kita belajar Al-Quran hadis, tapi jawabannya kan dia itu masa Gus kayak dia ini akan menyalahkan hal yang tidak benar. Pasti Gus ini pasti menunjukkan pada kita jalan yang lurus. Nggak mungkin lah orang-orang macam itu aja mendorongkan kepada kita. Jawabannya seperti itu bagaimana? Iya. Ini ada pertanyaan ketika kita mengajak seorang untuk beragama dengan cara yang benar, terus kemudian dijawab dengan suatu bantahan atau jawaban, masa kiai-kiai atau gus-gus tersebut mengajak pada jalan yang tidak benar, ringkasnya demikian ya. Maka yang pertama kita katakan, yang kita ikuti adalah apa? Dalil-dalil ya. Dalil-dalil yang benar, bukan perkataan. Gus, kiai dan seterusnya wajib kita ikuti kalau mengikuti dalil dan pemahaman yang benar gitu ya. Jadi labelnya itu bukan selalu kiai dan gus itu keliru, tapi ketika memang dia itu benar, wajib untuk kita ikuti gitu ya. Itu nanti insya Allah akan merubah pemikiran mereka. Kita itu gak gampang-gampang menyalahkan atau menghakimi dengan suatu yang tidak benar gitu ya. Jadi seperti itu aja, dijawab seperti itu. Ya kita tetap mengikuti gus, kiai atau siapapun kalau memang dia itu sesuai dengan dalil, itu aja. Taib dari ibu-ibu satu lagi mungkin dapat hadiah kalau masih ada, ambil sendiri. Saya Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh ini yang ingin saya tanyakan tentang pengalaman dan kejadian yang dialami seseorang atau saudara kami. Dia bercerita kepada kami begini Ustaz, ceritanya gini, dia pernah kehilangan uang dan dia itu mengamalkan sesuatu amalan. Contohnya gini, yang diamalkan itu surat dari Al-Kautsar itu Ustaz. Dia mengamalkan sebanyak-banyaknya
setelah sholat tahajud itu dia mengamalkan itu sampai beberapa kali itu. Ternyata dengan keyakinan yang kuat, dia yakin nanti Allah mengabulkan doa kami. Ternyata betul, Ustaz. Gimana ya dengan istilahnya mengamalkan seperti itu, apa bisa diamalkan? Nggih, taib barakallahu fik. Jadi intinya ini amalan, doa dan pengabulan. Taib amalan yang kita nyatakan ini adalah suatu ketaatan, ini suatu ibadah, wajib ada dalilnya. Gitu kan? Itu prinsipnya yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait dengan pengabulan doa. Ini disebutkan oleh Rasulullah, ana inda dzanni abdi bi. Jadi saya itu sesuai dengan, saya itu maksudnya adalah Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Kalau dia itu doa seyakin-yakinnya, pasti nanti akan dikabulkan oleh Allah. Gitu kan? Terus kemudian yang ketiga tadi amalan, pengabulan doa. Terus yang terakhir misalkan fadilah ya. Fadilah itu juga tidak bisa kita tetapkan dengan amalan-amalan tertentu. Artinya apa? Kalau itu tidak disebutkan secara syar'i ya. Sekarang ganti ya, kalau kita ingin mendapatkan suatu keutamaan dari suatu amalan, ini disebutkan ya, pengabulan doa ya maksudnya, dari suatu amalan ini disebut wasilah ya. Wasilah itu diperbolehkan dengan amalan yang benar, tapi ya misalkan dengan amalan benar itu membaca Al-Quran, sudah dibaca, terus kemudian dia bertawasul kepada Allah, ya Allah, saya membaca ayat tersebut memenuhi perintahmu dan saya mengharap pahalamu, saya ingin mendapatkan petunjuk ya Allah dari membaca tersebut. Dan sekarang ya Allah saya mendapatkan kesusahan karena dompetku hilang atau hartaku dibawa orang, gitu kan? Maka saya bertawasul dengan amal yang telah saya sebutkan tadi ya Allah, semoga Engkau mengabulkan permohonanku, gitu kan? Dan seterusnya. Maka ini diperbolehkan. Dan ini diikrar, dibenarkan oleh Rasulullah seperti kisahnya 3 orang yang apa? Masuk terjebak di dalam gua. Coba amalannya itu bukan amalan-amalan yang tidak dibenarkan. Jadi betul-betul amalan yang dihalalkan, disyariatkan. Pertama menjauhi zina, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian memberikan hak kepada orang yang memilikinya. Akhirnya apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu, ya saya katakan tidak perlu amalan yang mungkin disebut sebagai sudah diijazai, ya, sudah dipraktekkan kalau ternyata tidak disebutkan di dalam syariat. Gitu kan? Lantas apa yang kita amalkan? Amalan yang kita anggap itu super, yang kita itu berat untuk melakukannya. Ya setiap jiwa kan tahu sih, oh saya itu paling bakhil sebenarnya, eman-eman harta. Coba kalau dapat musibah, dapat ujian, sedekahkan gitu ya. Yang dibakhili tingkatnya 100.000 gak kerasa, 1 juta gak kerasa, 5 juta misalkan. Dia sedekahkan betul mengharap pada Allah ya ini, terus kemudian bertawasul dengan amalannya tersebut. Nah ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian nggih Ibu, gak ada yang namanya amalan ijazah-ijazahan atau di praktek-praktekan mujarabah dan seterusnya. Yang ada adalah amalan syar'i, gitu kan? Itu digunakan untuk bertawasul kepada Allah dan nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Saya pikir sudah cukup ini ya. Sesi terakhir saya bacakan ayat secara sempurna 1 sampai 7. Bapak Ibu semuanya ini belajar untuk memaknainya ya, disinkronkan antara pikiran yang kita hafalkan tersebut dengan hati, yaitu apa? Kalau muji ya muji Allah, kalau minta ya ini memang seperti kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan, Bapak Ibu semuanya tolong renungi ya apa yang sudah kita hafalkan dan kita pahami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa kita pelajari ya, tentunya pasti ya antum semuanya Bapak Ibu semua merasakan beda ya ketika cuman hafal dan mengetahui makna bahkan ya detail dari makna tersebut ya. Insya Allah ini akan bisa menambah kemanfaatan ilmu dan juga amal kita semuanya. Taib barakallahu fik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pekan depan kita selesaikan surat Al-Fatihah. Setelahnya kita lanjut dari Anas atau Anaba. Sholat nanti setelah beberapa surat gitu kan. 4 atau 5 gitu kan. Nanti baru sholat. Nanti dari ayat pendek aja nggih, dari Anas terus ke depan gitu kan. Kalau bisa ini Bapak Ibu ngafalkan juz 30 ya. Juz 30 bukan 30 juz ini kan. Juz 30 ini dihafalkan, nanti kalau sudah pada waktunya kita akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Demikian barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.